ya. Hari ini kita bincang-bincang santai mengenai bagaimana strategi pemasaran dari UMKM. Saya Laili dan ada dua rekan kita di sini. Mereka adalah pelaku UMKM muda yang ada di Magelang. Ada Mas Jatuh dan ada Mbak Arina. Oke. Kalau Mas Jatuh bidangnya apa nih? Kalau aku sendiri lebih ke bidang desain, jadinya segala desain saya bisa. Desain apa tuh, baju gitu ya? Bisa desain baju, apapun lah yang berkaitan dengan desain. Keren. Kalau Mbak Rina? Kalau saya berjualan jilbab. Jualan jilbab. Memang sekarang tuh lagi ngehits banget ya ganti-ganti jilbab. Teman-teman, kalau kita sekarang ngomong UMKM ya, apalagi di masa-masa Covid kayak gini ya, itu kan terpuruk banget. Dulu aja sebelum ada Covid, UMKM itu juga banyak yang berjuang. Mungkin kalau kita pikirkan, kita lihat banyak tuh UMKM yang tumbuh gitu, sebulan 2 bulan hilang, ganti lagi gitu, ada lagi yang baru, sebulan lagi sudah tergantikan oleh yang lainnya. Itu kenapa sih gara-gara kayak gitu tuh biasanya? Kalau menurutku itu ada sih beberapa hal yang mungkin menyebabkan itu. Salah satunya itu orang itu cuma tiru-tiru aja. Misalkan ada yang satu booming, dia ikut. Bener kayak minuman boba itu kan? Iya bener. Jadinya mungkin dia itu kan otomatis niru keunikan dari yang lain, otomatis dia nggak berkembang nih. Berarti biasanya mereka itu usaha itu bukan karena ada riset dulu, tapi melihat orang lain sukses terus dia pengen jadi ikut-ikutan gitu ya. Aja. Bisa juga. Soalnya kayak gimana ya, kalau misal menciptakan suatu usaha pas lagi trendingnya itu bakal nggak tahan lama seperti itu. Jadi kayak cuman stuck, misal cuman bertahan 1 bulan dan nggak bisa menjamin buat kelanjutannya seperti apa kayak gitu. Iya benar. Itu saya lihat itu sekarang itu yang lagi jamur tuh boba. Saya sampai kadang-kadang itu melihat mereka tuh laku nggak sih, jarak 5 meter gitu udah di jalan ada lagi gitu kan. Dan kayaknya rasanya tuh sama-sama semua, bener nggak? Rasanya sama-sama semua. Terus sama-sama kopi juga. Sama-sama kopi, harganya juga sama. Iya, semua sama. Jadi apa pembedanya? Mungkin itu hal yang harus mulai dihindari oleh pelaku UMKM ya. Benar sekali. Berarti kalau kayak gitu kayaknya menurut saya UMKM itu harus punya market. Untuk membangun sebuah usaha atau bisnis itu harus yang pertama tentukan marketnya dulu. Sama-sama minuman boba misalkan kan, tapi bisa jadi marketnya berbeda, iya kan? Bisa jadi marketnya itu ABG gitu, remaja, bisa jadi marketnya itu orang kantoran, itu kan sudah beda. Sama-sama boba, sama-sama minuman yang manis gitu. Begitu kita ketemu marketnya, itu akan berbeda produk itu, bener nggak? Bener. Bener. Apalagi kalau zaman sekarang kan kita kalau sebagai pelaku UMKM harusnya itu bisa lihat mana sih peluang, misalkan marketnya si orang muda atau yang generasi yang udah tua, itu kan harus disesuaikan. Sedangkan kalau kita nggak punya ide, cuma ngikut-ngikut aja, otomatis hal-hal yang kayak gitu nggak mungkin kejawab sama tujuan kita gitu. Otomatis nggak jalan gitu. Dan produk kita tuh nggak akan sampai ke market ya. Produk kita tuh nggak akan diserap di market gitu, karena tujuannya atau sasarannya nggak jelas. Ini siapa gitu kan? Iya benar. Kemudian berarti harus diidentifikasi. Pertama ya harus diidentifikasi pasarnya. Siapa pembeli kita gitu. Kemudian iklan nih. Kalau iklan gimana iklan? Kalau iklan itu mungkin kayak bisa misal secara online seperti itu, mungkin kayak biasanya tuh di media sosial kayak Instagram mungkin yang lagi ngehits kayak gitu. Terus kalau secara offline mungkin kayak pamflet atau banner yang menunjukkan bahwa kalau misal kayak grand opening kayak gitu, terus kayak kita ngadain promo atau ya buy one get one kayak gitu. Itu kan kayak memacu buat pelanggan itu beli, ngelarisi kayak gitu. Kayak misalnya anak-anak muda ini senang banget kalau lihat murah gitu promosi gitu kayak ya. gitu. Jadi tapi sekarang jadi gitu. Saya mikir nih dari omongannya Mbak Rina, kalau misalkan kayak gitu, itu kan anak muda. Nah kalau marketnya anak-anak, mereka kan nggak tahu buy one get one.
nggak peduli kan keuangan mereka Iya. itu dari orang tua, berarti kan strateginya harus berbeda Harus lagi. berbeda. Iya, beda. Nah, artinya ketika kita bisa menemukan siapa market kita akan mampu iklan ini disampaikan ke siapa, bener nggak? Iya. Atau modelnya bagaimana? Nah, model yang Modelnya lebih ya. tepatnya modelnya itu kayak apa? Soalnya beda generasi otomatis penerimaan pesan Iya. dari produk kita harus berbeda gitu. Iya, benar. Kalau misalkan target kita anak-anak, nggak Iya. mungkin ya kita ada di Facebook ya iklannya. Iya, kan mungkin itu. Iya, betul. Jadi yang kedua itu untuk menentukan sasaran kita itu selain tadi identifikasi pasar, yang kedua adalah iklannya harus tepat. Yang ketiga menurut saya meskipun kita punya modal banyak, tapi tidak perlu modal itu untuk dihambur-hamburkan. Iya. Jadi untuk iklan-iklan nggak penting, apalagi zaman sekarang ya, iklan itu banyak banget loh, iklan Iya. gratisan, bener nggak? Iya, bener banget. Iya, Contohnya tuh kayak ada beberapa kayak di media sosial kayak gitu kan, cuman ngiklanin kayak gitu, tapi itu kayak jasa pet promote seperti Iya, itu. Nah, itu tuh kayak ya udah nggak usah sih, maksudnya nggak usah yang muluk-muluk kayak gitu sih kalau menurut aku kayak gitu. Dan ada yang lebih gratis lagi. Apa Misalkan itu? kita punya komunitas, kita Oh. pakai sendiri, terus kita tawarin lah ke komunitas kita. Ada yang pakai, otomatis dia akan ngobrol. Bener. Itu Bener. sangat murah, simple gitu. Iya benar. Jadi kemarin itu saya juga begitu. Teman saya tuh yang bikin buku gitu kan. Nah, buku itu dilempar di komunitas gitu. Nah. Itu akhirnya satu komunitas itu pesan bukunya dia semua. Dan itu memang efektif gitu, benar-benar. sekali. Karena mungkin awalnya kedekatan dari teman gitu ya, ya. menolong teman, tapi boleh jadi itu awalnya, tapi ketika kita tahu produknya memang berkualitas akan ada repeat pembelian gitu ya, benar-benar. Jadi memang iklan itu harus tepat, kemudian sumber daya tuh nggak perlu dihambur-hamburkan. Atau mungkin kayak gini, sekarang kan online tuh lagi marak nih. Kalau online aja bisa, ngapain harus buka counter gitu ya? Nah, iya, bener Bener banget nggak sih? Iya, Manfaatin kalau zaman sekarang nggak mungkin orang muda, teman-teman yang generasi muda itu nggak punya sosial media, pasti punya. Iyalah. Nah, manfaatinnya di Iya, situ benar, gitu. benar. Jadi harus bisa mengikuti perubahan zaman Iya. juga Iya. ya. Nanti setelah sosmed mungkin ada lagi yang lainnya, ya kita harus mampu berubah ya. Harus Karena- beradaptasi dengan Benar. yang Karena ada. UMKM itu karena masih kecil dia lincah. Nah, Dia bisa merubah manajemennya kapanpun dia mau, ya kan? Iya. Beda kalau sama perusahaan itu tidak semudah itu merubah strategi mereka gitu, butuh hitung-hitungan yang teliti dan jeli menurut saya. Tapi kalau UMKM kan langsung bisa mengikuti gitu ya, langsung bisa fleksibel, bener. Jadi ini kunci menurut saya, ini kunci buat UMKM, harus bisa mengikuti perubahan ya, mengikuti perubahan. Kemudian kalau harganya gimana? Kalau tadi saya bilang boba itu semua sama 10.000 nih ya, kalau di kota kita gitu ya, semua 10.000, semua pakai toppingnya ada bubble, ada semua sama deh. Rasanya juga sama biasanya, Iya, sama banget. apalah gitu ya, green tea macam-macam. Lalu bagaimana sebetulnya menentukan harga yang tepat itu menurutmu? Kalau saya pribadi itu dari pengalaman sih. Iya, ini bahan dulu, misalkan kita bahannya habis berapa dan lainnya itu habis berapa, kemudian lihat pasar dulu, kembali lagi ke pasar lagi. Kita pasarnya itu di mana, di daerah mana dulu. Misalkan di kota otomatis harganya lebih mahal gitu. Soalnya kalau orang kota juga otomatis kalau murah mungkin jelek atau gimana. Iya, gitu. persepsi kan itu kan. Iya, benar-benar. Jadi ngikutin itunya sih. Benar-benar. Iya, kalau saya biasanya ini sama kayak jatuh, jadi bahan bakunya itu ada berapa, terus dijumlahkan semua, terus habis itu kan tujuan pasar saya ke anak muda kayak gitu, jadi kayak lebih memplotkan sebenarnya tuh mereka mampu nggak sih beli barang ini kayak gitu. Oke, jadi sebetulnya kalau mau menentukan harga itu nggak perlu dipikirin dulu kita mau laba berapa ya. Iya. Jadi kita mau sasar siapa gitu sasar ya. siapa dulu, Kalau baru nanti labanya itu ngikutin lah. Benar, gitu. laba itu harus mengikuti. Jangan harga itu mengikuti laba berapa yang ingin kita dapat gitu ya. Ini catatan selanjutnya bahwa
untuk menentukan harga jangan dipatok berapa laba yang ingin kita lakukan dulu, ingin kita dapatkan dulu, tapi siapa market kita, kemampuan. Apalagi kalau jilbab ya, Iya. anak muda tuh jilbab itu ganti terus kan, Iya. benar nggak sih Mbak? Mesti ganti. Ganti terus ya. Iya. Nah ganti terus artinya kalau ganti terus itu berarti kan mereka nggak butuh sesuatu yang mahal. Iya. Yang murah nggak apa-apa, yang penting baru terus gitu nggak sih anak muda? Iya. Murah Utamakan yang murah. iya ya kan. Kecuali kalau yang mereka sudah dewasa begitu, secara ekonomi sudah mapan, mungkin brand itu akan menjadi salah satu pertimbangan. Iya. Iya. Nggak apa-apa, nggak terlalu sering-sering ganti, asal brandnya brand tertentu gitu ya. Iya. Kalau anak muda nggak apa-apa nggak pakai brand gitu, asal ganti terus. Asal Iya. ganti terus. Setiap kali Dan ketemu siapa murah. gitu baru lagi Iya. gitu ya. Iya. Brand Gitu. itu nomor sekian. Benar-benar. Jadi itu yang harus dipahami gitu ya. Ketika kita nggak bayangin kalau kita nggak tahu market kita siapa, bisa jadi sasaran kita bisa acak-acakan dan itu produk kita akhirnya tidak terserap oleh market gitu. Kemudian yang terakhir menurut saya itu adalah bagaimana pendekatan pemasaran. Jadi tidak bisa gaya pemasaran tertentu itu dipukul rata untuk semua market, untuk anak-anak, untuk dewasa atau untuk remaja. Remaja pun ada laki-laki dan perempuan, itu beda nggak sih Beda. karakternya? Iya, beda Beda banget. kan, apalagi kaos nih. Kaos Iya. itu kan sukanya cowok-cowok kan yang bikin kayak gitu. Iya. Itu gimana tuh? Kalau kaos sendiri saya lebih ini custom, misalkan mereka pingin apa, terus mau konsepnya seperti apa baru dibikinin, jadi ngikut customernya. Oke. Tapi kalau yang orang tua lebih ngikut aja mas gitu. Oke. Nah, itu kan Itu kan lebih beda ya. beda lagi Beda, kan, betul. kita Iya. otomatis Betul. bisa gitu. Artinya memang pendekatan dalam sebuah pemasaran itu nggak bisa dipukul rata. Nggak Ya. bisa. Kita harus paham betul Paham. karakteristik dari market kita itu apa gitu ya. Karakteristiknya bagaimana? Keuangan mereka bagaimana, ya kan? Iya. Iya. Kemudian apalagi nih? Selera mereka. Selera. Iya. Ya kan, selera. kalau Penting orang banget. yang lebih dewasa itu biasanya suka yang sesuatu yang lebih kalem, yang tidak Berlebihan, nampak, iya. nggak berlebihan gitu. Beda kalau yang ABG, ya. Iya. ABG itu pakai sesuatu kan tujuannya biar dilihat, bener Iya, kan? bener, Iya kan? bener Nah, banget. itu harus dipahami, jangan sampai sasaran kita orang yang sudah mature, tapi kemudian produk kita adalah produk yang gonjreng banget, itu yang nggak akan masuk gitu, nggak akan terserap pasar produk kita kan. Oke. Dan sama ini apa, ngikutin tren. Oh, Kalau iya, kita betul. ketinggalan tren atau kemarin muncul tren baru, terus sekarang udah ada lagi, tapi kita Tidak ambilnya sesuai, yang kemarin, otomatis kita ketinggalan. Benar, Kita benar. harus ngikutin terus. Iya. Benar, apalagi zaman sekarang ya, Iya. ada sosmed ya, tren itu bisa begitu cepatnya berubah gitu ya. Kalau pelaku UMKM tidak sadar terhadap sebuah perubahan tren, tinggal gitu. Ya itu yang bikin kadang-kadang jatuh bangun Jatuh gitu ya. bangun, ya. Sebulan 2 bulan habis gitu ya, 3 bulan habis gitu. Oke, benar-benar. Ini adalah bagaimana cara tadi menentukan marketnya. Jadi dari harga, dari iklan, semuanya harus disesuaikan dengan marketnya. Kemudian berarti selama ini ya, kalau kita lihat UMKM, kenapa mereka tuh gampang gulung tikar, itu tuh berarti menurut saya ya asumsinya mereka itu bikin produk itu karena tidak ada analisis terhadap market yang Marketnya. akan dituju, dan mereka pas cuman ya udah produk saya enak, misalkan makanan nih, makanan saya enak pasti laku gitu. Iya. Ternyata itu salah, mindset itu salah ya. Mindset Iya. salah. Gitu. Jadi harus makanan pun ada sasarannya. Catering misalkan kan, Iya. kita cateringnya mau sasarannya siapa? Anak muda. Ya berarti makanannya harus makanan yang unik-unik. Iya. Iya kan? Yang bakpao aja ada yang karakter Iya, macam-macam ya. yang Tumpeng bisa aja. menarik kayak Iya, gitu kan. benar. tumpeng itu nggak usah gede-gede, tart gitu, Iya. tart ulang tahun. Kalau anak muda itu cukup slice aja, Iya. karena duitnya mereka nggak banyak kan. Iya. Yang penting itu bisa merayakan ulang tahun temennya gitu kan. Iya. Tapi kuenya mewah, tapi murah. Iya. Jadi satu potong aja cukup gitu. Beda kalau yang sudah mature, mungkin yang Yang lebih Menya besar, Iya. yang mewah, ada Iya, apanya gitu kan. benar-benar. Nah itu harus dipahami. Jangan sampai pelaku catering gitu, Enak aja nggak cukup. enak aja nggak cukup, bener. Enak aja nggak Harus cukup. ada yang lain Enak tapi diperhatikan. ternyata harganya nggak masuk kantong Nah, gitu kan. gitu. Nah, gitu. Itu kesalahan umum UMKM. Jadi mereka itu kayak
makananku enak pasti laku. Pasti Itu nggak laku. boleh ya. Nggak boleh. Harus ada analisis lebih lanjut Lebih. tentang marketnya. Kemudian, nah untuk tahu marketnya caranya gimana? Bener ya, dari Mbak Arina dulu deh. Oke. Kalau untuk tahu marketnya itu kayak pertamanya nentuin kita tuh mau fokusnya kemana, ke siapa, kemana kayak gitu. Terus itu kalau dari berkaca dari usahanya saya itu kita fokusnya ke anak wanita kayak gitu. Pertanyaan wanita. Terus habis itu kita kayak mengkategorikan dari usia misal usia 17 sampai usia sekitar 30 seperti itu. Nah, itu seleranya tuh Ya, kayak gimana gitu ya. terus senang warna apa Iya, kayak iya. gitu bentuknya yang kayak Anak gimana. muda tuh suka yang pasmina gitu nggak sih? Kalau Kalau itu zaman fleksibel, sekarang, tergantung kayak waktunya misal mepet ya senengnya yang langsung gitu. Iya, iya. Tapi kalau dari aku menyediakan dari yang langsung kayak langsung pakai jilbab langsung pakai sama yang ribet-ribet itu yang pasmina seperti itu. Iya, Gitu sih. bener. Kalau udah 30 ke atas tuh sukanya yang ngebling-ngebling gitu nggak sih, Mbak? Iya itu Ngebling-ngebling, iya ada bordir lah, ada apa Iya. gitu ya. Bener, rame gitu kan. bener. Nah, cara identifikasi marketnya tuh gimana caranya? Kalau pertama link dulu, kita punya komunitas atau kelompok, kita kan sering ngobrol nih, otomatis dari situ kita tahu sukanya ini, sukanya gini. Kalau enggak, apalagi di era saat ini kan ada Google Ads. Nah dari situ kita bisa nih lihat yang suka apa, ini usia berapa, ini jadi. Jadi sekarang itu juga dipermudah sih buat mau identifikasi marketnya. Karena ada big data itu ya. Jadi pertama tuh memang harus identifikasi. Kata Mbak Rina betul. Kalau mau perempuan yang bagaimana ya? Nggak bisa pukul rata perempuan aja semua, beda gitu. Perempuan umur 17 dan perempuan umur 35 selera jilbabnya udah beda kan. Harus spesifik tujuannya, siapa yang mau ditarget. Kemudian yang kedua menurut saya nih ya, yang kedua itu adalah harus dikumpulin datanya. Bisa lewat komunitas, bisa lewat tanya gitu kan. Wawancara gitu kan. Wawancara ringan aja dari teman. Kamu tuh sukanya jilbabnya kayak gimana sih gitu. Atau misalkan teman-temanmu tuh rata-rata jilbabnya pakainya yang kayak gimana gitu ya. Benar-benar itu cara mengumpulkan data. Jadi menurut saya cara mengumpulkan data tuh nggak harus yang mahal-mahal. Bisa ngobrol dengan temen, ikut komunitas, jadi kita tahu kan. Atau misalkan kalau makanan nih itu cara mengumpulkan datanya itu dari tanya kepada pelanggannya. Kamu maunya apa? Jadi saya tuh punya temen. Awalnya dia tuh cuma jualan ayam bakar aja gitu kan. Lama-lama ada karena memang ayam bakarnya enak dan murah gitu. Terus lama-lama ada yang bilang, "Mbok saya dimasakin ini" gitu. Wah saya nggak terima pesanan gitu. Tapi terus dari situ dia itu jadi paham, itu data bahwa ternyata orang itu zaman sekarang butuh instan gitu, ya kan? Dari situ terus akhirnya dia itu mencoba untuk membuat masakan setiap hari, tapi berbeda-beda menunya, gitu. Diposting hari ini, besok mau masak apa gitu, lusa mau masak apa gitu. Dari situ ternyata respon marketnya bagus. Ternyata itu data, ternyata orang itu sekarang butuh instan gitu. Bisa digunain juga gitu. Iya kan. Nah dari situ akhirnya dia itu sekarang fokus bikin catering harian gitu. Jadi itu data sebetulnya dari permintaan orang, permintaan customer itu data. Itu bisa salah satunya gitu cara riset pasarnya gitu ya. Jadi nggak yang harus serius bikin kuesioner, nggak harus kayak gitu. Bisa dengan ngobrol, bisa dengan macam-macam. Kemudian yang ketiga adalah dianalisis terus diinterpretasi. Berarti orang zaman sekarang itu meskipun dia ibu rumah tangga, apalagi ibu-ibu rumah tangga itu beda sama dulu kan. Ibu rumah tangga zaman dulu coba ibu saya mungkin ya, itu kalau yang namanya ibu rumah tangga ya dia masak, ya dia di rumah gitu. Tapi ibu rumah tangga zaman sekarang tetap aktivitasnya di luar ya kan. Akhirnya mereka butuh bantuan orang lain untuk memasakkan itu. Nah ini dianalisis kemudian bisa diinterpretasi, dari situ bisa disimpulkan berarti saya akan bikin catering harian, dan itu berjalan sampai sekarang tuh rame banget. Bahkan sekarang dia tuh jualannya itu ayam, kalau dulu kan ayam bakar tuh potongan, sekarang udah enggak, jadi ingkung gitu, yang gede-gede gitu, udah sampai utuh. Udah sampai gitu, jadi sehari itu bisa sampai berapa ekor ayam gitu.
Terus jualan ikan itu dia bisa sampai sepaketnya misalkan berapa ikan gitu. Jadi udah yang kayak besar gitu. Oh, kayak partai gitu. Iya, tuh. udah sampai kayak gitu. Itu hasil dari dia mengumpulkan data dari pelanggan gitu. Mungkin ada ini pengalaman gitu, temennya atau mungkin pelakunya sendiri gitu, gimana gitu cara riset pasarnya. Riset pasar. Kalau dari usahanya saya itu kebetulan pas kemarin bikin ini kan usaha itu belum sempat buat riset pasar, langsung keburu-buru, jadi itu kayak iya itu emang kesalahan dari bisnis ini sendiri kayak gitu. Oke, kalau tadi kita sudah ngomong nih tentang harus sasaran marketnya jelas ya kan, kemudian kesalahan UMKM itu apa, rata-rata apa yang mereka bikin mereka itu gulung tikar dan nggak bertahan lama, kemudian cara riset pasar itu bagaimana kan untuk UMKM, dan keunggulan bisnis UMKM itu apa, yaitu harus fokus sama pelanggan gitu, harus customize banget gitu, melayani apa kemauan pelanggan satu persatu gitu ya. Itu benar-benar harus dipahami dan itu keunggulan banget buat UMKM, harus dilakukan gitu. Nah yang terakhir sekarang gimana sih prinsip pemasaran gitu, pemasaran UMKM yang set gitu ya. Jadi kalau saya analogikan perusahaan itu bis, UMKM itu sebetulnya adalah motor. Meskipun motor kecil, tapi mereka bisa lebih lincah daripada si bis, benar nggak? Kalau bis itu kan harus butuh ancang-ancang gitu kan, butuh tapi haluan. ya butuh haluan bener. Kalau motor kan mau belok sekarang belok aja gitu kan, mau nyelip di antara dua mobil besar juga nggak masalah gitu kan. Nah sebetulnya kalau UMKM mau dianalogikan seperti motor tadi, berarti harus gimana gitu? Kalau saya sendiri lebih awalnya kita pahami dulu marketnya mau seperti apa, kayak apa, terus kita cari keunikan yang bisa buat ngangkat itu. Oke. Harus ada keunikan ya. Setuju banget sama Jatuh, karena kalau misal kita ngejual suatu produk, kalau misal nggak ada sesuatu yang unik, nah itu kayak nggak ada ketertarikan pelanggan buat membeli produk itu. Biar tertarik terlebih dahulu. Iya bener-bener kayak misalkan itu orang jualan es krim tuh di es krim timur tengah itu kan, itu kan kayak jengkelin nggak sih? Jengkel, tapi itu keseruan tersendiri. Kadang-kadang orang itu jadi beli es krim timur tengah itu bukan karena pengen es krimnya, pengen dikerjain. Iya gitu. Terus upload gitu kan di sosmed gitu kan, itu jadi keunikan tersendiri gitu menurut saya ya. Jadi harus gitu ya, pemasarannya tuh produknya harus unik. Kemudian bisa jadi gini Mas, dulu ya, kalau sekarang sih udah nggak terlalu musim open kitchen ya nggak sih? Orang masak itu sengaja dilihatkan itu kan bagian dari hiburan. Bikin teh tarik tuh kan kayak gitu, itu kan bagian dari hiburan. Jadi menjual produk itu tidak harus benar-benar nampak menjual, tapi bisa jadi itu harus menghibur gitu. Karena menghibur itu ada gimmick hiburan, itu gimmick tersendiri buat si pelanggan ya. Nah itu jadi harus gitu, pemasaran harus kayak gitu. Jadi pernah nggak sih bayangin keripik Maici zaman dulu pertama kali muncul itu antriannya seberapa banyak? Sebetulnya mereka tuh benar-benar hanya pengen keripiknya atau sensasi antriannya? Sensasi. Iya, nah kayak gitu. Emosinya cuma yang dipermainkan, emosinya bisa dapetin itu kan kayaknya padahal di rumah nggak tahu itu keripiknya dimakan nggak gitu. Nah kayak gitu-gitu harus diciptakan gitu untuk UMKM, dan ini itu strategi yang menurut saya cukup jitu ya untuk menarik, apalagi marketnya anak muda. Sesuatu yang unik itu pasti dikejar karena akan divideokan, dipasang di sosmed, macam-macam. Itu kebutuhannya itu sebetulnya ya, kayak ini kafe-kafe. Bener nggak sih teman-teman ke kafe itu bener-bener mau beli kopinya? Jangan-jangan mau ke tempatnya karena cuma buat gaya. Buat gaya. Soalnya tempatnya instagramable gitu kan. Nah itu yang harus diciptakan. Jadi gimmick-gimmick itu yang harus ada di setiap produk kita gitu. Nah kemudian ceruknya kita harus tahu ceruknya mana. Ceruk itu jadi kayak apa yang belum tergarap.
market mana yang belum tersentuh gitu ya. Boba itu untuk siapa gitu? Boba itu untuk siapa? Kalangan mana yang belum tersentuh ini oleh minuman boba ini? Misalkan kayak gitu. Oh mungkin anak SD belum tersentuh nih boba gitu. Mereka belinya tuh nunggu dikasih orang tuanya uang gitu kan. Oh mungkin kita akan bikin boba di SD gitu, tapi dengan size yang lebih kecil, Harga yang terjangkau. Harga terjangkau. Nah itu mungkin bisa ceruk tersendiri ya. Nah ini yang harus dicermati seperti itu. Apalagi coba? Kayak buat gimana sih buat menarik emosi pelanggan itu biar kayak gimana ya, kayak lebih gimana sih, kayak membuat peka pelanggan gitu bener, apa enggak sih? Benar-benar. Jadi ketika kita menjual, memasarkan produk kita tuh sentuh dulu emosinya. Ya. Ini ilmu psikologi banget sebetulnya ya. Jadi sentuh dulu emosinya. Kadang-kadang kita itu membeli itu bukan karena butuh kita barangnya, tapi kita karena butuh tersentuh emosinya aja. Ngerasa pingin nyaman lah atau betul. Kayak misalkan nih di salon ya. Sama-sama potong rambut mungkin harganya 50.000. Tapi salon yang di sini itu bikin lebih nyaman gitu kan. Kayak lebih rileks. Itu emosinya tersentuh gitu. Dan itu yang akan dicari oleh pelanggan zaman sekarang gitu. Terus apa lagi Mas Jatuh? Lebih apa ya? Branding. Tapi kalau branding menurut saya paling akhir sih. Tapi hal itu harus diperhatikan. Soalnya kalau kita nggak punya brand, nggak punya nama lah, otomatis ini apa sih gitu. Paling nggak kita punya brand terlebih dahulu, walaupun itu belum dikonsep. Nanti setelah berjalannya waktu berkonsep namanya rebranding lah atau gimana gitu. Iya benar-benar. Brand itu harus menunjukkan produk kita ya. Harus bisa untuk UMKM, brand itu harus bisa menunjukkan produk kita. Misalkan nih, saya mau jualan makanan tradisional gitu ya di Jawa Tengah. Itu saya akan kasih nama, misalkan Mbok Giem gitu ya. Mbok siapa, itu kan lebih orang itu secara psikologis ini pasti makanan-makanan lokal tradisional. Nah kayak gitu-gitu kuno gitu kan. Betul kuno. Zaman sekarang itu kuno tuh dicari gitu ya. Ya kayak gitu-gitu tuh yang memang harus diperhatikan ya. Brand itu jangan terus dianggap tidak penting. Brand itu juga penting menurut saya gitu. Tidak salah juga misalkan mau kasih brand nama anaknya ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan itu bukan strategi pemasaran yang cukup baik. Ya gitu. Jadi brand itu tetap harus diperhatikan ya. Ya itu sih dari kita. Nanti kita akan bincang-bincang lagi di kesempatan yang lain dan di topik yang lain. Terima kasih, dadah.